Ah. Saya belum keluar di pas layar ya. Pas bagus. Aduh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung atau kita kalkulasikan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dan nikmat Allah yang sangat luar biasa adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat ilmu jamaah, ilmu yang akan membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa seseorang membutuhkan ilmu itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Orang membutuhkan ilmu itu seperti atau melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Dan itu benar jemaah, itu benar. Kenapa demikian? Karena kita hanya butuh makan itu beberapa kali dalam sehari. Bahkan kita nggak makan di sebuah hari saja, insya Allah kita masih hidup. Walaupun lapar banget memang, tapi jika kita tidak memiliki ilmu, satu hari saja itu benar-benar akan menghancurkan kita di dunia dan akhirat. Kita butuh makan 3 kali sehari misalnya. Kita butuh ilmu setiap detik, karena setiap detik kita harus bertauhid, setiap detik kita harus beriman, setiap detik kita harus memiliki keyakinan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bersyukurlah kita pada saat kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kita tidak boleh berhenti bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita pun juga harus bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil meresapi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi bihi asyara, sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali salawat saja, maka Allah akan bersalawat untuk dirinya sebanyak 10 kali. Ya, sebanyak 10 kali. Maka bersyukurlah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan langsung bergabung dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di hadis pertama dalam bab istiqomah. Hadis pertama dalam bab istiqomah, hadis Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah. Hadis beliau jamaah. Mari kita masuk ke hadis tersebut. Qala an-Nawawi atau qala al-Imam Yahya bin Sharaf
bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Dari Abu Amr atau Abu Amrah. Siapa beliau? Ini kunyah ya. Beliau adalah Sufyan bin Abdullah. Beliau menyampaikan, qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, tolong jelaskan kepadaku tentang Islam yang aku tidak akan menanyakannya kepada siapapun selain engkau. Jadi tolong jelaskan aku sebuah konsep dalam Islam, sebuah konsep, sebuah dasar di dalam Islam yang aku nggak akan tanya kepada selain engkau. Lalu Nabi SAW bersabda, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu hendaknya kamu istiqomah di atas iman tersebut. Hadis yang sederhana dikeluarkan al-Imam, sederhana dalam arti pendek, tapi syarat akan makna, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Nabi SAW memerintahkan Abu Amrah atau Abu Amr untuk beristiqomah, Hadirin Allah muliakan, hadis yang luar biasa. Dan yang pertama kali kita lakukan adalah berkenalan dengan Abu Amr atau Abu Amrah. Siapa beliau? Jamaah sekalian, beliau adalah Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Al-Harith Al-Thaqafi Al-Taifi. Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Al-Harith Al-Thaqafi Al-Taifi. Kunyah beliau Abu Amr atau Abu Amrah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW, dan menariknya, di perang Hunain beliau masih berperang bersama kaumnya melawan kaum muslimin. Jadi di perang Hunain, perang setelah Fatu Makkah, itu beliau masih memerangi Nabi kita SAW. Dan Allah selamatkan beliau dari perang tersebut. Artinya beliau tidak terbunuh di perang itu. Bahkan bukan hanya Allah selamatkan beliau di dunia, Allah selamatkan beliau di akhirat. Karena setelah itu Allah berikan hidayah, dan beliau masuk Islam bersama orang-orang yang masuk Islam dari delegasi Thaqif. Jadi jamaah sekalian, di perang Hunain beliau masih memusuhi Rasul SAW.
Lalu beliau setelah masuk Islam benar-benar semangat dalam belajar. Semangat dalam belajar. Dan bertanya kepada Nabi SAW. Dan pertanyaan-pertanyaan beliau pertanyaan yang bermanfaat. Bukan pertanyaan ngasal, nggak jelas, dan nggak ada hubungannya. Tapi pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana pertanyaan beliau dalam hadis Muslim ini. Dan beliau salah satu orang yang Allah berikan hikmah dan kemampuan dalam memanage umur. Beliau salah satu sahabat yang jago manajemen. Jago manajemen yang sangat handal, Abu Amr atau Abu Amrah. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ditugaskan untuk bertanggung jawab di Taif, bertanggung jawab terhadap daerah Taif, jamaah. Bagi yang pernah umrah lalu main ke Taif, di situ. Hadirin Allah muliakan. Sebelum kita beralih ke hadis tersebut, sekali lagi coba kita resapi. Jangan pernah putus asa untuk berharap dan memperjuangkan hidayah, baik untuk diri kita maupun diri orang-orang tercinta kita. Betul, mungkin hari ini dia nggak suka sama kita. Mungkin hari ini dia benci dengan kita. Hari ini dia marah sama kita. Tapi nggak ada yang tahu hari esok, jamaah. Tidak ada yang tahu bulan depan. Tidak ada yang tahu tahun depan. Lihat Abu Amrah. Di perang Hunain masih memerangi Nabi SAW. Dan hari ini kita mengkaji hadis beliau. Karena setelah itu beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki segala sesuatu yang ada. Beliau memperbaiki iman beliau, agama beliau, diri beliau, sehingga beliau bisa dekat dengan Nabi SAW dan dijadikan pemimpin di Taif oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah pesimis. Jangan pernah pesimis untuk memperjuangkan hidayah, baik hidayah yang berkaitan dengan diri kita maupun hidayah untuk orang-orang lain, khususnya orang-orang terdekat dan yang kita cintai. Karena orang yang benci banget sama kita di hari ini besok bisa berubah kok. Besok bisa jadi sayang sama kita. Walaupun bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita jamaah memperjuangkan hidayah tersebut. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, ketika menghadapi orang yang gak suka sama kita, ketika menghadapi orang yang benci dengan kita,
Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, beda antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Beda. Berbeda antara ucapan yang baik dan ucapan yang buruk. Bedalah sikap yang baik dan sikap yang buruk. Beda antara chat yang baik dan chat yang buruk. Gestur yang baik dan gestur yang buruk beda. Jadi nggak usah khawatir, Allah tuh tahu itu beda. Lalu Allah perintahkan kita, idfa' billati hiya ahsan, balaslah yang buruk itu dengan yang lebih baik, atau yang baik, atau yang terbaik. Idfa' billati hiya ahsan. Kenapa demikian? Allah berfirman, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena Allah berfirman, karena bisa jadi orang yang memusuhimu hari ini itu hari esok jadi sahabat baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, akhir ayat ini, adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi orang yang antara kamu dan dia bermusuhan, dia benci sama kita, dia kesal sama kita, dia marah sama kita, maka hari esok kalau kita baikin terus, 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 dia jutek, kita senyum, dia marah-marah, kita tenang, dia pakai bahasa yang tajam, kita pakai bahasa yang lembut, sikapnya nggak baik, kita kasih sikap yang baik, maka yang awalnya musuh itu bisa jadi sahabat karib yang setia. Sahabat karib yang setia. Asal kita istiqomah terus menyebar kebaikan. Terus menyebar kebaikan. Dan itu yang dialami oleh Nabi SAW dan banyak para sahabatnya. Bukan hanya Abu Ammar atau Abu Amrah. Nggak terhitung sahabat yang dulu benci banget sama Nabi SAW, lalu sekarang jadi sahabat yang rela mengorbankan segalanya untuk Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, hanya sedikit contoh dari sosok-sosok yang awalnya membenci Nabi SAW, lalu berubah menjadi sahabat yang rela mengorbankan semuanya untuk perjuangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu nama juga adalah perawi dalam hadis kita. Perawi dalam hadis kita Sufyan bin Abdullah, Abu Amr atau Abu Amrah. Maka jamaah sekalian, terus balas yang buruk dengan yang baik.
terus balas yang buruk dengan yang baik. Jangan terpancing. Kita ditugaskan bukan untuk memperkeruh suasana. Kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencairkan suasana dan memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, jangan pernah putus asa, jangan pernah bilang, oh kalau dia nggak mungkin lah dapat hidayah, kata siapa. Jangan pernah meragukan kemampuan Allah dalam memberikan hidayah kepada seseorang. Itu poinnya. Jangan pernah meragukan kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Dan begitu juga dengan diri kita, jamaah. Kalau mungkin sekarang kita benci banget sama seseorang, mungkin pada saat ini kita kesel banget sama seseorang, apa susahnya Allah membuat hati kita berbalik dan menjadi sayang kepada orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang yang benci itu tahu loh, kenapa ya gue kayak begini ya, harusnya kan nggak boleh, tapi nafsunya mengalahkan dirinya, terus ketemu kesal lagi, emosinya mengalahkan dirinya, syaitannya kuat gitu ya. Nah, jangan putus asa, terus coba dilawan, jamaah, dilawan. Muslim itu kata Nabi SAW, al-mu'min ya'laf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Itu seorang muslim, itu seorang mukmin. Apa artinya ya'laf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf? Artinya muslim itu atau mukmin itu berteman baik, bersahabat baik, wa yu'laf, dan dia membuka diri untuk orang lain menjadi teman baik dan sahabatnya. Kalau bahasa kita, muslim itu bergaul. Tentu saja ada batasnya, tapi dia tidak mengurung diri, itu muslim. Dia membuka diri. Jadi ya'laf, dia aktif, wa yu'laf, dan dia buka diri juga. Jadi dia bersahabat, dia mencari sahabat, dan dia siap menjadi sahabat seseorang di atas kebaikan. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan kata Nabi, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau bersahabat dan tidak mau membuka diri untuk dijadikan sahabat, tidak mau berteman dan tidak mau membuka diri untuk dijadikan teman di atas kebaikan. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, hendaknya kita selalu ingat hadis ini. Mukmin itu bukan hanya sholat, bukan hanya sujud, tapi juga diperintahkan untuk membuka diri dan untuk mencari sahabat. Hadirin yang Allah muliakan, jangan pernah putus asa. Kita lanjutkan. Setelah kita berkenalan dengan Sufyan bin Abdillah Abu Amr, beliau menyampaikan
ya Rasulullah, aku bertanya atau jelaskan kepada aku sebuah konsep dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seseorang selainmu. Dan Nabi SAW menjawab, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu kamu beristiqomalah di atas iman tersebut. Pelajaran yang pertama, jamaah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita pentingnya bertanya kepada ahlinya, kepada pakarnya. Lagi-lagi kita disuguhkan dialog singkat antara Nabi SAW dan para sahabat. Lagi-lagi kita disuguhkan dengan tanya jawab singkat yang penuh makna dari Nabi SAW dan para sahabat. Ini menunjukkan bahwa pertanyaan itu penting. Bertanya itu penting. Dan salah satu penyakit orang kita seringkali malu bertanya, ya kan? Kita ini punya budaya nggak bagus, tapi nggak semua tentu saja, banyak yang oke-oke juga. Tapi cukup ini sih, cukup memasyarakat. Kita tuh orangnya malu bertanya, apalagi kalau langsung. Kalau kertas oke deh, pada nulis kertas. Tapi kalau nanya langsung, antum aja, enggak antum aja. Tolong tanya, enggak antum tanya sendiri, gitu. Mas, tolong tanyain dong ke pemateri. Enggak, kamu aja yang tanya. Jadi tunjuk-tunjukkan. Ada pertanyaan hadirin, enggak ada. Ngerti? Enggak. Ya, enggak ada pertanyaan udah. Padahal gratis, nggak bayar. Gratis dan nggak bayar. Lihat para sahabat bertanya. Jadi pentingnya bertanya, dan kita sudah bahas tentang dalilnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Surat Al-Anbiya ayat 7. Pelajaran yang kedua, lihat bagaimana para sahabat mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal dasar, hal-hal yang asasiyah, hal-hal yang basic. Makanya pertanyaannya, tolong jelaskan kepada saya sebuah konsep dalam Islam yang saya nggak perlu tanya kepada yang lain. Itu kan tajam pertanyaannya, bukan hanya hal receh. Karena di hadapan beliau ada Rasul SAW, nanya tuh hal-hal yang dalam. Nah, ini salah satu kelemahan dan kesalahan kita. Kita kalau ada kesempatan bertemu dengan ahli ilmu, itu tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertanya hal-hal penting dan mendasar dalam kehidupan kita. Justru kita sibuk nanya hal yang gak penting. Sibuk nanya hal yang gak penting, atau yang bukan kayak gak ada kaitannya juga sama kita. Ada seorang ketemu ustadz atau ahli ilmu di sebuah tempat publik, atau pas kebetulan mampir sholat, ketemu. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, mau kemana Ustaz? Emangnya ada hubungannya sama kita ya kalau boleh mau kemana? Ngapain nanya mau kemana?
Ustadz mau kemana Ustadz? Emangnya haram nanya begitu? Nggak haram, tapi memang ada hubungannya sama kita, gitu loh. Nggak ada hubungannya, itu pertanyaan basa-basi. Coba kalau kita ganti, Ustadz, 1 menit aja, tolong nasihati saya tentang keikhlasan. Itu kan manfaat. Ngapain nanya mau kemana? Lagi ada acara Pak Ustadz ya? Ngapain nanya ada acara? Itu nggak ada hubungannya. Bahkan kalau nggak salah Imam Malik jamaah, Imam Malik pernah ditanya tentang umurnya, antum tuh usia berapa? Itu Imam Malik bilang, emangnya ada manfaatnya bagi anda tahu umur saya? Bukan nggak suka ditanya-tanya, tapi Imam Malik tuh ingin didik. Kalau ketemu tuh tanya yang bermanfaat. Tanya bagaimana, Ustaz, 1 pertanyaan aja, mumpung ketemu antum, bagaimana menghilangkan sifat hasad dalam hati? Itu kan manfaat. Emangnya kita nggak punya sifat hasad? Kata Imam Ahmad bin Abdul Halim, setiap orang punya sifat hasad. Cuman bedanya orang baik itu akan mengubur sifat itu. Adapun orang buruk dia akan keluarkan sifat itu. Kan itu poinnya. Minta dong nasihat, gimana menghilangkan sifat hasad? Jangan hanya ada acara, di mana? Subhanallah. Walaupun nggak masalah, tapi ya rugi. Kayak kita ketemu dokter jantung, tanya tips bagaimana punya jantung yang sehat, itu poinnya. Kita ketemu dokter ginjal di sebelah ini, tanya, dok, gimana cara dokter minum yang bagus tuh setiap hari berapa ya dok buat jaga ginjal kita, atau tidak membuat capek ginjal kita? Tanya itu. Kan harusnya demikian. Ketemu dokter otak, tanya makanan terbaik untuk dikonsumsi otak kita tuh apa ya dok? Sampai ketemu ahli ilmu, tanya itu. Gimana agar bisa istiqomah di atas tauhid Pak Ustadz? 30 detik aja deh, gak usah lama-lama. Itu pertanyaannya. Jangan nanya yang gak ada hubungannya sama kita, dan gak penting juga buat kita. Dan kita suka gitu tuh. Kita suka demikian. Hadirin Allah muliakan, manfaatkan, tanya gitu loh, tanya. Apalagi ketemu dengan seorang ustadz misalnya atau ahli ilmu tuh susah, dapat waktu gitu tuh susah banget. Jangan nanya yang nggak ada hubungannya. Bagus, tapi nggak ada hubungannya sama kita. Kalau dijawab pun nggak akan meningkatkan iman dan takwa kita. Emangnya ada itu, Pak Ustadz lagi ada acara Pak Ustadz ya? Iya, lagi ada kondangan. Masya Allah Pak Ustadz, iman saya bertambah dengar jawaban Pak Ustadz. Kan nggak ada yang bilang begitu. Pak Ustadznya kondangan, apa hubungannya sama iman kita? Tapi coba, gimana Pak Ustadz sholat yang khusyuk? 1 tips aja. Kata Ustadznya, simpel aja ya, hindari maksiat di luar sholat, insya Allah akan memperbaiki kekhusyuan sholat kamu. Itu yang paling penting. Cuman berapa? 20 detik. 20 detik itu bisa merubah hidup kita. Oh, jadi ada hubungannya ya? Ada. Saya mau pamit dulu ya. Selesai. 25 detik lah, tambah 5 detik lagi. Kan coba ya, Pak Ustadz, saya pakai stopwatch aja biar gampang, biar kita tahu mana nih stopwatch. Pak Ustadz, mohon maaf ganggu mumpung ketemu, kasih 1 tips aja gimana sholat biar ikhlas. Oh, sholat ikhlas, jaga, hindari maksiat di luar sholat kita, insya Allah akan mempengaruhi keikhlasan kita. 19 detik tuh jamaah. 19 detik. Nggak buang-buang waktu Pak Ustadz, tapi kita dapat sebuah hal yang bisa merubah hidup kita. 19 detik.
Kita dapat waktu 2 menit nggak dapat apa-apa. Coba contoh lagi nih ya, mulai. Pak Ustadz ya, iya. Lagi ada acara, iya. Oh, di daerah sini, enggak, cuma numpang sholat. Tadi dari mana? Dari daerah Bintaro. Kena macet nggak? Iya tuh macet. Iya Pak Ustadz nih, kalau Sabtu Minggu nih daerah sini tuh macet parah, gitu loh. Ngomong-ngomong Pak Ustadz sama siapa? Sama keluarga. Oh, sama keluarga. Belum selesai sholatnya Pak, keluarga. Iya, makanya saya lagi nunggu sini. Lihat, bayangin cuma 37 detik gak dapet apa-apa. 37 detik cuma hanya begitu doang. Emangnya iman nambah apa? Pak Ustadz datang sama siapa? Gak ada. Terus nanya rumahnya di mana Pak Ustadz? Gak ada hubungannya. Hadirin yang Allah muliakan, kita ini buang-buang waktu. Harusnya nanya bermanfaat. Nanya hal yang bermanfaat. Lihat Abu Amr ini. Tolong jelaskan sebuah konsep yang saya nggak perlu nanya siapapun. Dalam, Masya Allah. Makanya kan Abdullah bin Abbas tuh pernah ditanya jamaah, kok bisa punya ilmu kayak begini sih? Itu kuncinya apa? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Ketika ditanya kunci punya ilmu luas itu apa? Setelah taufik dari Allah, kata beliau, bilisanin sa'ul atau biqalbin aqul walisanin sa'ul. Setelah taufik dari Allah, kuncinya adalah hati yang senantiasa berfikir, hati yang senantiasa merenung, tadabbur, berfikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang selalu berfikir tentang kebenaran. Yang kedua, lisanin sa'ul, dan lisan yang banyak bertanya hal-hal yang bermanfaat. Itu hati yang senantiasa berfikir dan lisan yang senantiasa bertanya. Itu kunci suksesnya Abdullah bin Abbas. Gitulah jamaah. Lisan yang jago bertanya itu kunci sukses. Yang jago bertanya. Makanya bukan lisan yang jago ngomongin orang yang akan berhasil. Bukan lisan yang jago bicara hal-hal yang gak bagus. Lisan yang jago bertanya. Lisan yang jago bertanya. Ya, hanya bertanya pertanyaan yang bermanfaat. Lihat al-qadaya al-asasiyah fid din, kata para ulama. Beliau mengajarkan kalau bertanya itu bertanya hal yang prinsip, yang asas dalam agama kita. Itu pelajaran yang berikutnya jamaah sekalian. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi kita SAW senantiasa mengarahkan umatnya ke hal-hal terpenting sebelum hal-hal penting. Nabi kita SAW itu senantiasa mengarahkan, mendidik umatnya untuk mengerjakan hal-hal terpenting sebelum yang penting, menjelaskan kepada umatnya untuk melakukan hal-hal terpenting sebelum yang penting. Itu poinnya. Lihat,
ketika ditanya tentang konsep dasar, kata Nabi SAW, iman lalu istiqomah. Udah, itu yang paling penting. Beriman lalu istiqomah. Beriman lalu istiqomah, itu yang paling penting. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kita nih kalau dimintain masukan, diminta masukan, itu hendaknya kita mengarahkan orang ke hal yang terpenting. Ke hal yang terpenting. Makanya kata para ulama itu, orang yang diminta nasihat itu orang yang dikasih amanat. Orang yang ditanyai atau diminta nasihat itu orang yang amanat. Maka ia harus tunaikan amanat dia tersebut dengan memberikan nasihat atau advice terbaik. Jangan ditutup-tutupin. Nggak boleh. Nggak boleh pelit-pelit sama ilmu. Kalau kita tahu opsi A yang terbaik, kasih tahu opsi A. Adapun dia mau terima nggak terima urusan dia. Tapi kita kasih opsi A. Kalau kita diminta masukan, terus kita tahu opsi C yang paling bagus, kasih opsi C. Mau diterima nggak diterima urusan dia. Tapi kita kasih opsi C. Lihat, tapi selalu ditanya, iman lalu istiqomah. Itu ditanya. Itu ada opsi terbaik. Itu udah opsi terbaik. Sekali lagi, kalau kita ditanya orang, jamaah, itu amanat. Mungkin dia nggak ngerti. Apapun yang kita kasih, apapun yang kita arahkan, dia kan ngangguk-ngangguk aja. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Bahkan kalau kita mau ngetes gitu, tes ombak, kita kasih opsi yang kurang oke. Itu orang tuh bisa seneng banget loh. Makasih banyak ya nasihatnya, sangat bermanfaat. Padahal kita tahu ini grade. Ini kalau kita bicara itu, ini nasihat KW4 nih, gitu loh. Jadi bukan nasihat yang ori yang benar-benar bagus, ini KW udah. Tapi orang kan nggak bisa bedain sering kan. Oh, Masya Allah, makasih banyak kan nasihatnya. Oh, dikasih KW kesana. Itu lihat bagaimana hati kita tuh harus hati-hati, dan kita harus yakin Allah Maha melihat. Mungkin yang bertanya ke kita nggak ngerti, mau dikasih nasihat yang jelek juga dia senang-senang aja. Tapi Allah kan tahu. Allah Sami'ul Basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan dalam hati. Maka tirulah Nabi SAW. Kasih nasihat terbaik yang kita tahu, yang kita mengerti. Karena orang yang ditanya atau diminta nasihat, dia itu orang yang dikasih amanat. Maka tunaikanlah amanat. Kata Nabi SAW, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya sifat amanat. Kita lanjutkan jemaah. Pelajaran yang berikutnya. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa istiqomah yang tertinggi tingkatannya adalah istiqomah di atas iman dan tauhid. Istiqomah tertinggi adalah istiqomah di atas iman dan tauhid. Itu yang tertinggi. Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Itu hadirin. Nabi SAW mengajarkan orang itu untuk beriman dan bertauhid, lalu istiqomah. Ini tingkatan tertinggi dari konsistensi atau istiqomah. Ya kan? Kan secara bahasa konsistensi itu kan banyak faktor. Ada orang konsistensi nggak makan minyak-minyakan gitu loh. Pokoknya dia dalam hidup makan rebus-rebusan terus.
Ada orang konsistensi nggak pernah makan jeroan dan teman-temannya. Nah itu konsistensi juga. Oh kalau dia mah istiqomah nggak makan jeroan gitu. Ketika kita ajak makan di misalnya sop kaki kambing, dan dia tuh pasti pilihnya daging bersih aja. Dia istiqomah. Itu secara bahasa. Ada orang istiqomah lari pagi. Nah, ada orang sekarang istiqomah naik sepeda. Masya Allah. Jadi orang tuh konsisten. Pokoknya pagi pasti sepedaan. Pagi pasti lari pagi. Konsistensi. Gitu. Nah, yang tertinggi itu jamaah, konsistensi itu konsistensi di atas iman, di atas tauhid. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling tinggi. Itu yang paling mewah. Yang paling mewah. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Dan hadirin Allah muliakan, kalau begitu berarti ingat kembali bahwa istiqomah terbaik adalah istiqomah meyakini perbuatan-perbuatan Allah di alam semesta ini. Kita istiqomah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Hadirin Allah muliakan. Karena seringkali orang itu bisa mantap yakin Allah lah yang memberikan rezeki ketika dia lagi mapan, lagi lancar bisnisnya, ini semua dari Allah. Begitu bisnisnya hancur seperti di pandemi, goyah dia. Apalagi 1 bulan gak ada, 2 bulan gak ada rezeki, 3 bulan gak ada pemasukan, 4 bulan gak ada pemasukan, 5 bulan gak ada pemasukan. Oh itu goyah. Benar nih Allah yang kasih rezeki, goyah. Saya kemarin bicara sama salah satu sahabat, hadirin. Beliau cerita, beliau tuh punya teman yang kalau nggak salah ya 1 tahun setengah atau 1 tahun berapa lah ya, 1 tahun something lah, tapi kalau nggak salah 1 tahun setengah, punya usaha, karyawannya ada 11 atau 12. Itu selama 1 tahun setengah nggak ada project sama sekali, nggak ada project, dan tetap istiqomah, maju terus. Dan beliau nggak pecat karyawannya, nggak. Satu setengah tahun nggak ada project, kurang lebih, atau 1 tahun berapa, tetap aja jalan, yakin gitu. Terus pegawainya digaji dari koceknya, dari tabungannya. Bayangkan, itu nggak mudah loh, 1 tahun setengah bisa nggak ada project sama sekali. Saya tetap jalan. Terus saya tanya lagi, terus sekarang gimana? Alhamdulillah dapat, ada sekarang. Ya, yakin tuh. Makanya ingat bab yakin, harus sabar. Baru kita akan sukses. Yakin, sabar, kita akan sukses. Oh nggak mudah loh. Dan tetap fight ya, bukan males-malesan.
tetap fight. Jangankan punya usaha, kita aja keluarga kecil gitu ya, yang isinya cuma suami, istri, anak, itu nggak ada pemasukan 6 bulan, goncang jamaah. Ini dia bukan ngurusin keluarga, dia ngurusin usahanya. Memang nggak banyak, cuma 11 atau 12, tapi kan 11-12 orang itu kan kemungkinan 11-12 keluarga tuh. Apa nggak pening 1,5 tahun nggak ada pemasukan? Tapi istiqomah jamaah. Makanya istiqomah terhadap tauhid ini kekuatan. Istiqomah dalam beriman kepada Allah, bahwa Allah yang kasih rizki, Allah yang kasih pertolongan, Allah yang akan kasih keberkahan, itu nggak ada tandingannya. Udah, itu setinggi-tingginya istiqomah. Jadi kita istiqomah bahwa terhadap semua perbuatan, kita yakini semua perbuatan-perbuatan Allah, dalam beriman, mengimani perbuatan Allah, lalu beriman mengimani nama-nama dan sifat Allah, keberadaan Allah, lalu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu harus istiqomah. Itu ada Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Muhsin, Allah yang maha baik. Kondisi terberat sekalipun, saya punya Rabb yang bernama Al-Muhsin, yang maha baik. Maka episode takdir yang sangat berat ini adalah bentuk kebaikan Allah kepada saya. Gitu. Oh, itu enak. Itu luar biasa. Itu hidup tuh plongnya minta ampun. Makanya kan fala khaufun alaihim walahum yahzanun, kan itu kan. Masih ingat ayat kemarin? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini Rabb kami adalah Allah, tauhid, lalu istiqomah. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Ini istiqomah tertinggi. Beriman, lalu istiqomah di atas iman. Kita beriman dengan Allah, beriman pada perbuatan Allah, beriman pada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Senyesek apapun kita beriman Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijak, Allah yang maha memiliki hikmah. Maka pasti ini ada hikmah besar, pasti ada hikmah besar. Itu yang perlu kita camkan. Ada hikmah besar. Iman lalu istiqomah. Iman lalu istiqomah. Lalu ketika kita meyakini beriman Allah yang ini, beriman terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah, nama-nama dan sifat Allah, maka kita hanya beribadah kepada Allah semata. Kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Surat Al-An'am ayat 162. Sabar kita hanya untuk Allah. Cinta kita hanya kepada Allah. Harap dan takut kita berikan kepada Allah. Itu jamaah, kalau kita bisa istiqomah
di atas konsep ini, di atas program ini, di atas platform ini, ya Allah, itu hidupnya luar biasa. Salah satu ibadah kan sabar sebagai contoh. Kalau kita bisa istiqomah dalam kesabaran, ya sukses jemaah. Beruntung terus hidup kita. Makanya Nabi nggak banyak-banyak. Amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, lalu istiqomah. Lalu istiqomah. Salah satu ibadah adalah ridho kepada Allah. Salah satu iman kepada Allah, iman dari sisi uluhiyah, kita ridho kepada Allah. Hadirin, kalau sepanjang hayat kita tuh ridho terhadap semua yang Allah berikan sama kita, emang ada celah untuk bersedih terhadap urusan dunia? Memangnya ada ruang untuk galau dalam urusan dunia? Gak ada kan? Tapi kita yang kurang ridho jamaah. Kita yang kurang ridho. Dan yang terakhir jamaah sekalian, bahwa kalau ingin berhasil beriman itu jangan temporary. Beriman itu jangan sebentar. Beriman itu jangan musiman. Kalau ingin berhasil beriman itu istiqomah. Gitu. Dan tadi saat kita bicara iman, jangan lupa jemaah, iman itu secara global keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan, bertambah dengan taat kepada Allah dan berkurang dengan maksiat kepada Allah. Kata para ulama, iman itu 5 nun, khamsu nunat. Nah itu khamsu nunat. Apa tuh khamsu nunat Pak Ustadz? 5 nun. Apa itu 5 nun? Maksud 5 nun itu 5 kalimat yang diakhiri huruf nun. Apa aja? Al-i'tiqad bil janan, keyakinan dengan janan. Apa arti janan? Hati. Janan itu artinya hati. Jadi iman itu harus diyakini dalam hati. Yang kedua, wal qawlu bil lisani, ucapan dengan lisan. Lisan nun lagi kan, janan huruf terakhirnya nun, lisan huruf terakhirnya nun. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, al amalu bil arkani. Apa itu arkan? Beramal dengan anggota tubuh. Arkan itu anggota tubuh. Dan lagi-lagi huruf terakhirnya nun. Yazid bi ta'atir rahmani, bertambah dengan taat kepada ar-rahmani. Huruf terakhirnya nun. Jadi artinya bertambah dengan taat kepada ar-rahman, bertambah dengan taat kepada Allah. Wa yanqus bi ta'ati syaitani, dan berkurang karena taat kepada syaitan. Berkurang karena taat kepada syaitan. Huruf akhirnya apa? Nun juga syaitan. Gitu. Jadi ingat aja, iman itu 5 kalimat belakangnya huruf nun semua. Janan, lisan, arkan, ar-rahman, asyaitan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan arkan atau anggota badan, bertambah karena taat kepada Rahman, berkurang karena taat kepada syaitan. Itu iman. Artinya iman kepada Allah itu perlu diamalkan. Makanya ada uluhiyah, harus beramal, beribadah. Nah makanya jamaah sekalian, beriman tuh nggak bisa musiman. Orang ada sebagian beriman hanya di Ramadan. Udah,
habis sholat id berakhir itu ibadahnya, berakhir tuh imannya. Gak benar. Ada orang berimannya cuman kalau umrah dan haji. Oh, kalau umrah masya Allah di sana. Kalau haji, aduh. Tapi dia pulang lupa lagi. Kalau mau berhasil, istiqomalah di atas iman. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.